Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Briliawan Gama Rahmatullah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM saya 2017 101103111151. Dalam hal ini saya ditugaskan atau diberi tugas pada mata kuliah Manajemen Law Firm untuk melakukan review buku. Dan review buku kali ini saya akan melakukan review terhadap bukunya Bapak Ari Wahyudi Hertanto yang berjudul Kantor Hukum, Pendiriannya dan Manajemennya, Teori dan Praktik. Baik, langsung saja kita mulai review buku tersebut. Pada bab 1 buku beliau menjelaskan mengenai seputar proses pendirian kantor hukum, baik di situ secara teoritis maupun secara praktis. Di mana secara teoritis untuk pendirian kantor hukum atau law firm berupa firma, maka di situ berlaku atau tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di mana untuk firma hukum telah dijelaskan di pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta berlaku juga ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang diatur dari pasal 1618 hingga 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai mascap atau firma. Selanjutnya di sini juga menjelaskan yang kedua, yaitu dalam perspektif praktisnya. Dalam perspektif praktisnya ada pembedaan dari skala ukuran kantor hukum itu sendiri. Jadi ada yang berbentuk praktisi tunggal, ada yang berbentuk butik, terus kantor kecil, kantor menengah, dan juga kantor besar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga di dalam pertemuan-pertemuan di kelas sebelumnya di Zoom. Kemudian di situ juga membahas faktor-faktor utama dalam mendirikan kantor hukum, yaitu juga telah saya jelaskan pada saat ujian akhir semester kemarin. Di situ saya masukkan di bagian tahap awal saya dalam melakukan pendirian law firm, yaitu yang pertama melakukan perencanaan atau pemrograman di situ dan juga pemrograman. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, dan juga yang ketiga ada pemasaran atau marketing. Kemudian di sub bahasan tersebut juga yang ketiga membahas tentang faktor-faktor penunjang yang signifikan dalam menjalankan kantor hukum. Yang pertama di situ kita berbicara mengenai tanggung jawab terhadap jam kerja. Maka harus diatur mengenai tanggung jawab jam-jam kerja terhadap masing-masing sumber daya manusia yang ada di kantor hukum tersebut. Jadi harus ada pembagian secara merata mengenai beban dan tanggung jawab terhadap jam kerjanya. Kemudian yang kedua itu tadi menunaikan beban tugas atau job capacity-nya. Kemudian tentang untuk menjaga nama baik, kemudian menjaga harmonisasi lingkungan kerja, kemampuan profesional, serta mempertahankan loyalitas sekutu. Itu untuk pembahasan di bab 1. Kemudian untuk pembahasan di bab 2, di situ menjelaskan sudah masuk kepada manajemen kantor hukumnya. Yang pertama membahas tentang struktur umum manajemen kantor hukum, dan yang kedua kantor hukum merupakan perusahaan, dan yang ketiga akan membahas tentang serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Kita mulai terlebih dahulu dari sub bahasan yang pertama, yaitu struktur umum manajemen kantor hukum. Jadi di situ menjelaskan banyak hal, salah satunya menjelaskan mengenai yang tadi sudah di awal, yaitu di sini menjelaskan fungsi manajemen dari kantor hukum itu juga tadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Itu menurut salah satu pakar, yaitu Skinner. Kemudian ada juga menurut Sudarmayanti, itu menetapkan tujuan, menetapkan kedudukan, menetapkan tugas-tugas, mengkaji dan memperhitungkan beban tugas. Kemudian menetapkan ada beberapa satuan kerja, satuan-satuan kerjanya. Juga menyusun struktur dari organisasi unitnya berdasar struktur yang lebih kecil di bawahnya. Di situ juga di buku ini di subbab tersebut menjelaskan mengenai efektivitas kerjanya.
kemudian bidang-bidang kegiatan di suatu kantornya itu dipisahkan berdasarkan bidang administratif dan juga bidang substantifnya. Dan pada subbab itu juga yang menarik di situ membahas mengenai asas-asas yang sudah dikerucutkan oleh Dr. Sudarmayanti tadi. Beliau menjelaskan mengenai asas-asas dalam kantor hukum. Yang pertama ada asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, kemudian juga ada asas koordinasi, asas kesinambungan, asas akordion, asas pembagian pendelegasian wewenang, terus ada asas keluasan, ada asas rentang pengendalian, asas jalur dan staf, asas kejelasan dalam pembaganan. Nah, itu yang dijelaskan di substansi yang di bab 2 yang A. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang B, yaitu kantor hukum merupakan perusahaan. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, kantor hukum itu merupakan firma hukum atau mascap, di mana dia tunduk di dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, dalam kantor hukum dalam hal ini merupakan perusahaan, maka di situ kantor hukum untuk pendiriannya yang pertama membutuhkan modal, terus yang kedua memerlukan sistem pengaturan arus kas keuangan dalam perusahaan tersebut karena dia merupakan perusahaan juga. Jadi diatur mengenai kegiatan produksinya dan juga arus cash flow-nya di situ. Kemudian juga mengatur mengenai rencana-rencana usaha atau kegiatan-kegiatan harian dari suatu perusahaan tersebut atau kantor hukum tersebut. Kemudian kita lanjut di situ pada bagian C menjelaskan mengenai serba-serbi keuangan internal kantor hukum, yaitu itu berkaitan tentang sistematika pembagian laba, kemudian struktur kompensasinya yang mana di dalamnya mengatur mengenai gaji-gaji karyawan atau gaji-gaji SDM yang ada, kemudian pendapatan perusahaan dan juga marketing fee-nya untuk kantor untuk bidang pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga itu menjelaskan mengenai struktur organisasinya dari kantor hukum. Di dalam buku beliau itu menjelaskan ada beberapa bentuk struktur organisasi. Yang pertama di situ ada struktur organisasi yang nomor 1. Jadi di atas dia di situ ada partner, kemudian sejajar dengan itu ada managing partner dan juga partner, tapi hubungannya putus-putus ya. Kemudian di bawahnya managing partner, di situ ada junior partner, senior associate, junior associate dan juga paralegal. Kemudian dalam bentuk struktur organisasi yang kedua, di situ yang pertama ada pendirinya atau managing director, kemudian di bawahnya ada senior associate, ada di bawahnya lagi ada associate, junior associate, kemudian paralegal. Kemudian ada bentuk yang berbeda lagi, bentuk yang ketiga, di mana di situ strukturnya ada yang pertama ada managing partner, kemudian tidak ada hubungan, di situ ada garis putus-putus, di samping kanan kirinya ada sayap yaitu partner-partnernya. Kemudian di bawah managing partner beliau membawahi ada junior partner, senior associate, junior associate dan paralegal. Kemudian yang struktur keempat agak berbeda. Jadi di kanan atas struktur itu ada pendirinya atau beneficiary-nya, kemudian garis putus-putus yang menghubungkan kepada managing partner dan para partner di kanan kiri. Kemudian di bawah managing partnernya membawahi ada junior partner, senior associate, junior associate dan paralegal sama seperti tadi. Kemudian selanjutnya di situ juga membahas tentang struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Kiranya untuk tugas dan fungsi dari masing-masing sumber daya manusia tidak perlu kami jelaskan karena di situ sudah jelas, tinggal bagaimana bentuk dari struktur organisasi tersebut. Jika memang diperlukan bidang-bidang tertentu dipecah untuk yang menangani bidang litigasi sendiri, non litigasi, terus ada yang bidang finance, kemudian ada yang bidang teknologi informasinya dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan bentuk dari struktur organisasi yang dipilih. Kemudian di situ juga yang kedua menjelaskan mengenai kinerja dan pola tanggung jawab dalam kantor hukum, yaitu yang pertama
mengenai lingkup tanggung jawab manajemen. Di situ mengatur mengenai kualitas kebijakan dari atasan atau direkturnya, kemudian mengenai organisasinya, yaitu struktur-struktur yang ada di bawahnya mengenai tanggung jawab dan kewenangannya. Di situ perlu diatur, kemudian sumber dayanya, kemudian wakil manajemennya. Kemudian yang ketiga juga ada pemeriksaan atau review dalam manajemen. Kemitraan harus bertanggung jawab atas pemeriksaan yang sudah didokumentasikan untuk memastikan tentang jaminan kualitas dari berjalannya manajemen kantor tersebut. Kemudian yang B di situ membahas mengenai quality system atau sistem kualitasnya. Ada banyak di situ secara umum, kemudian dari prosedur, kualitas prosedurnya, kemudian ada kualitas perencanaannya. Kemudian yang C itu mengenai panduan reviewnya, yaitu tentang yang secara umum terhadap instruksi terhadap klien dari praktisi hukumnya kepada klien-kliennya. Kemudian review tentang syarat-syarat pendokumentasian, kemampuan memenuhi kepentingan serta kebutuhan klien, terus ada pertukaran pikiran dan pendapat. Terus tiap perubahan atau perbaikan atas kontrak harus dikonfirmasi kepada klien dan juga mengatur catatan-catatan reviewnya. Kemudian yang D ada bentuk desain kontrol secara umum, kemudian juga bentuk dan pembuatan rencananya, hubungan antara hal yang berkaitan dengan organisasi dan hal teknis, kemudian ada bentuk input dan masukannya, bentuk output dan hasilnya, bentuk review, bentuk verifikasinya, bentuk validasi, kemudian bentuk perubahan, itu semua harus diatur. Kemudian ada yang di bagian E-nya ada dokumen dan kontrol datanya. Itu dibahas secara umumnya tentang pembagian atau pengurusan dokumen dan kontrol data, kemudian masalah pengesahan serta penerbitan dokumen dan data. Di situ harus ada struktur organisasi yang mengatur khusus untuk penerbitan dokumen dan data pengesahan. Biasanya pengesahan itu langsung dari direkturnya yang berhak untuk menandatangani dan juga para praktisi-praktisi hukum yang sudah menjadi sarjana hukum dan menjadi advokat di kantor tersebut. Kemudian perubahan dokumen datanya itu juga harus diatur mengenai wewenang siapa yang berhak untuk mengubah. Kemudian mengenai pembelian itu juga perlu diatur di situ. Jadi bisa koordinasi dengan finance-nya dan juga langsung kepada kepala direkturnya. Kemudian kontrol terhadap produk yang disediakan. Jadi produksi apa, produksi hukum apa yang bisa kita lakukan, baik melakukan advice kepada klien dalam bidang litigasi maupun non litigasi, kemudian memberikan konsultasi-konsultasi hukum. Bisa juga ditambahkan dengan melakukan seminar-seminar hukum baik secara online maupun offline, dan juga bisa melakukan observasi di lapangan dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi memberikan bantuan-bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Kemudian identifikasi dan pelacakan produknya itu langsung bisa dilakukan oleh direkturnya. Kemudian kontrol proses juga dilakukan oleh atasan langsung. Inspeksi dan pengujian, kemudian kontrol terhadap inspeksi, pengukuran peralatan pengujian, status inspeksi dan pengujian, kontrol terhadap produk yang tidak sesuai, tindakan korektif dan pencegahan. Itu harus dilakukan baik pada saat pelaksanaan koreksi itu bisa juga dan juga dilakukan di akhir atau melakukan evaluasi akhir tahun. Kemudian penanganan, penyimpanan, pengemasan, pemeliharaan dan pengiriman itu bisa dilakukan oleh sumber daya manusia yang bertugas khusus di situ sebagai kurir yang misalkan melakukan pengantaran ke kantor pos untuk melakukan nasegel atau melakukan legalisir terhadap berkas-berkas perkara. Kemudian kontrol terhadap pencatatan itu dilakukan oleh sekretaris atau juga bisa dilakukan oleh admin di depan. Kemudian pemeriksaan keuangan yang berkualitas
di internal, yaitu dilakukan oleh bidang finance secara khusus sebaiknya memang yang bisa menangani bidang akuntansi. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan terhadap SDM, pelayanan yang baik, kemudian teknik statistik itu juga. Kemudian yang ketiga ada staf penunjang kinerja pengacara dan konsultan hukum. Di situ seperti yang tadi saya jelasin, bisa menambahkan sekretaris, finance, kurir, kemudian misalkan dibutuhkan admin untuk di bidang yang di depan, yaitu front office bisa ditambahkan, kemudian bagian keamanan itu sebagai tambahan. Bisa juga ada bidang humas dan lain sebagainya. Khususnya yang penting-penting tadi yang saya bilang, sekretaris, finance, kemudian pustakawan jika perlu, resepsionisnya tadi, front office, kurir, dan office boy bisa ditambahkan untuk melengkapi kebutuhan di manajerial kantor. Kemudian di bab 4 di situ membahas tentang profesi advokat, kode etik, tanggung jawab profesi, dan sejarah asosiasi advokat. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kode etik advokat itu diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian juga berlaku Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi itu mungkin tidak perlu kami jelaskan, dan pelajaran itu ada di mata kuliah Kode Etik Profesi atau Etika Profesi. Paling tidak saya akan menjelaskan secara umum saja. Jadi kalau menurutnya Profesor Marjono Raksodiputro, itu yang paling penting dalam hal-hal etika profesi yaitu membahas mengenai kewajiban advokat kepada masyarakat, kemudian kewajiban advokat terhadap rekan sejawat atau sejawat profesi sesama profesi advokat, kemudian kewajiban advokat kepada pengadilan, kewajiban advokat kepada kliennya. Dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai sekilas tentang organisasi advokat, mulai dari masa Hindia Belanda, Orde Baru, hingga Reformasi. Itu mungkin tidak perlu dijelaskan. Dan ada banyak mengenai organisasi-organisasi induk advokat, mulai dari Peradi, kemudian masih banyak organisasi-organisasi advokat lainnya ya. Terus juga ada IKADIN, ada AAI, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya untuk organisasi-organisasi advokat. Dan yang terakhir sudah selesai. Ini yang paling menarik dalam buku ini juga, di belakang itu ditambahkan lampiran-lampiran berkas-berkas atau dokumen hukum yang bisa kita pakai baik dalam pendirian kantor advokat, kemudian mengenai manajerial kantor advokatnya lengkap di situ diatur, kemudian juga berkas-berkas litigasi maupun non litigasi di situ ditambahkan di bagian lampiran-lampiran akhir. Jadi menurut hemat saya buku ini sangat bagus untuk mahasiswa hukum dan juga bagi praktisi hukum untuk memilikinya. Saya lupa untuk harganya, mungkin sekitar 60 ribuan mungkin kalau tidak salah pada saat itu. Terakhir dari saya, mungkin praktis hukum perlu untuk memiliki buku ini sebagai panduan untuk manajerial kantor hukum atau manajemen law firm. Sekian review saya terhadap buku Bapak Ari Wahyudi Hertanto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.